Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian Saharuddin bulanan yang diselenggarakan setiap 12 hari. Kami atas nama PUSDKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasinya kepada para jamaah Muslimin pada khususnya dan warga RW 09 pada umumnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kita selalu mengajar akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Muslimin yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah Muslimin yang berhadir di tempat ini untuk mengundang kami. Kemudian yang kedua adalah yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur Haji Juni Firmana, MSc, MS, PhD yang telah hadir mengundang kami. Semoga acara yang kita selenggarakan ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, perkara saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini dalam acara pengajian rutin yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ini barangkali ada sambutan, kemudian yang ketiga tausiah, dan yang keempat tanya jawab ada, kemudian yang kelima adalah penutup. Baiklah, kita mulai saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah barangkali ada sambutan dari RW. Tidak ada. Kita menginjak acara yang ketiga yaitu langsung saja tausiah oleh yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Haji Juni Firmana, MSc, MS, PhD dengan tema tentang muhasabah mengenal saya. Kemudian aktivitas beliau adalah yang pertama sebagai profesor pada Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian ITS Surabaya sejak tahun 2007. Kemudian yang kedua Rektor Institut Teknologi Surabaya periode tahun 2015 sampai 2019. Beliau sangat aktif sebagai kegiatan pelatihan dan penelitian di bidang manajemen dalam berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Kemudian yang keempat menjadi narasumber, pelatih, fasilitator untuk level kota, nasional ataupun internasional. Kemudian yang kelima, bidang yang ditekuni terutama adalah perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Adapun yang kedua adalah latar belakang pendidikan beliau. Yang pertama adalah memperoleh gelar PhD dalam bidang teknik lingkungan dari University of Newcastle tahun 1997. Kemudian Master of Science in
Jasa Adi Utama dari ITB tahun 2019. Kemudian yang ketiga sebagai 72 tokoh berpengaruh tahun 2017 versi majalah Men's Obsession. Kemudian yang keempat adalah sebagai tim ahli. Yang pertama ketua tim ahli Wali Kota Surabaya. Kemudian yang kedua Badan Pengawas PDAM Surabaya. Yang ketiga anggota Dewan Lingkungan Hidup Jawa Timur. Kemudian yang keempat advisor di Kementerian PU, khususnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian yang kelima, selain mengajar kampus ITS, dia peduli, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Koper dan Dewan Pertimbangan Adipura di Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian salah singkatnya. Mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali nanti ada pertanyaan dari jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Profesor. Kemudian sebagai acara penutup, Profesor Mahasa pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Barangkali ada sarapan pagi juga, insya Allah. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor bagian dari kita semua yang pada prinsipnya selalu berusaha untuk mencari mencari hakikat hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita misalnya dilahirkan di dunia dan sebagainya. Jadi proses perjalanan kita saya kira juga dialami, apa yang saya alami ini juga dialami oleh Bapak dan Ibu semuanya. Karena itu ketika kebetulan saya di Bandung, saya diminta oleh Pak Deden ini teman dan sahabat saya dari mulai sejak SMA, kemudian setelah itu juga di ITB dan sampai sekarang gitu ya, alhamdulillah untuk berbicara begitu, untuk sharing di sini. Saya mengiyakan begitu ya, karena siapa tahu apa yang saya alami, saya jalani ini juga menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Sebelumnya saya mau maaf ya, karena PowerPoint kok tidak keluar, jadi tidak bisa memaksimalkan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi walaupun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya bahas untuk kali ini sesuai dengan apa topiknya, yaitu kita berusaha berintrospeksi diri, memuhasabah diri mengenal siapa saya. Gitu. Suatu hal yang sangat sederhana sekali
sebagai manusia, kita sering menjalani hidup itu hanya sekedar menjalani rutinitas belaka. Kita seolah-olah merasa memahami siapa diri kita sendiri, gitu ya. Namun pada kenyataannya, Bapak boleh percaya apa tidak, katakanlah yang bisa dikatakan seperti itu, mayoritas dari kita tuh tidak paham siapa kita itu sesungguhnya. Siapa saya ini, gitu ya. Kalau misalnya saya katakan, Pak Deden, kira-kira tangan ini tangan siapa, gitu ya, pasti kan boleh menjawab, tangan saya. Kaki ini kaki siapa? Kaki saya. Apakah ini bukan saya? Tangan saya, tangan saya, kaki saya, kepala saya, dan sebagainya. Tapi ketika kita berkata, jadi saya itu siapa? Ya tangan, apa kaki, apa kepala? Gitu ya. Jelas jawabannya tidak semuanya. Gitu. Saya itu bukan tangan, saya itu bukan kaki, saya juga bukan kepala. Lalu siapa saya, gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang selalu dilakukan ketika menjawab saya ini, yaitu bahwa kita menjawabnya dengan menunjukkan dada kita. Jadi sesungguhnya saya itu adalah apa yang ada di dalam dada kita. Nah, dalam perspektif Islam itulah yang disebut sebagai ruh. Jadi saya itu adalah ruh yang ada di dalam dada kita. Jadi ruh itulah pemilik diri saya itu, gitu. Ruh itulah juga yang memiliki tangan kita, yang memiliki kepala kita, yang memiliki kaki kita. Ruh itu pula yang dapat melihat, yang dapat berpikir, yang dapat mendengar, dan juga dapat merasa. Sederhananya sih begini saja Bapak dan Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa yang melihat itu mata, tidak salah. Yang mendengar itu telinga juga tidak salah. Tetapi bisa dibayangkan nggak ketika kita tidur misalnya? Ketika kita tidur, apakah kita bisa mendengar? Apakah kita bisa melihat? Apakah kita bisa berpikir? Tidak. Kenapa itu seperti itu? Dunia kedokteran, mungkin tidak ada Bapak dan Ibu yang berprofesi dalam dokter, juga sering melakukan penelitian tentang itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab begitu. Kenapa mata yang sebetulnya harusnya bisa melihat tidak bisa melihat ketika kita tidur? Mengapa telinga yang sebetulnya untuk mendengar tetapi tidak bisa mendengar saat kita tidur? Karena sesungguhnya mata, telinga maupun istilahnya mata, telinga dan hidung kita katakanlah itu hanya sebagai hardware saja sebetulnya. Karena sesungguhnya yang betul-betul mendengar, yang betul-betul berpikir, yang betul-betul merasa atau melihat itu adalah ruh. Apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita baca dalam surat Sajdah gitu ya, 32 ayat 9, itu disebutkan bahwa langsung ke artinya saja gitu ya. Aku sempurnakan kejadian manusia, aku tiupkan ruh, aku beri pendengaran, penglihatan, hati, namun sedikit sekali manusia berterima kasih. Jadi secara prinsip yang kita harus pahami berarti ketika kita memahami saya, di dalam diri kita itu ada dua wujud dari saya. Kita tahu ya, ada dimensi rohania, ada dimensi jasmanianya. Jadi yang disebut dengan mata, telinga, tadi yang seperti saya sampaikan itu dimensi jasmanianya. Sedangkan jasmani, dimensi ruhnya, rohanianya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu ruh tadi. Nah, yang penting dari kita apa konsekuensi daripada itu, gitu ya. Nah, ternyata ya kalau kita bicara dari segi ini, ada suatu hal diskusi yang mengatakan aku
daripada Allah dan mukmin daripada aku. Ana minallah wa ana minal mu'minin. Terus ana minal mu'minina wa mu'minuna minni. Atau gini dalam bahasa Indonesia, aku bagian dari mukmin dan mukmin bagian daripada aku. Atau aku nur Allah dan mukmin daripada aku. Jadi ada berpisah. Saya cukup kamu dari pukul sana masuk. Atau saya kirim ini Bapak. Kirim itu. Filenya ke sana. Oke, apa yang dikirimkan? Mohon maaf ini ya, jadi itu boleh. Saya dari kasih dulu Pak. Sementara gitu dulu ya, kita lanjutkan dulu. Jadi dalam hal itu Rasul mengatakan bahwa aku nur Allah dan mukmin daripada aku. Jadi artinya gini, Bapak dan Ibu, yang ingin saya jelaskan sederhananya itu ya, nur Allah itu adalah Muhammad Rasulullah, dan nurnya Muhammad itu adalah kita, ruh kita. Jadi ruh kita itu sifatnya adalah mukmin. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu, bahwa ruh yang ada di dalam kita ini mewarisi sifat-sifat yang ada di dalam nurnya Rasulullah kita. Jadi yang penting bagi kita itu, ketika kita sudah memahami bahwa saya ini apa ada di dalam dada dan itu adalah ruh kita. Artinya dan ruh itu adalah mukmin, maka penting sekali bagi kita untuk bisa menggunakan atau memaksimalkan ruh kita ini untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri sebagai manusia. Tadi saya katakan kan ada dua wujud di dalam diri kita, dimensi ruh, dimensi jasmani. Jasmani kita sebagai manusia, sebagai insan, tapi dimensi ruhani itu sebagai ruh yang sesungguhnya ruh itu adalah mukmin. Dan mukmin itulah yang kita harapkan mampu mengendalikan diri kita sendiri, bukan sebaliknya gitu. Bukan sebaliknya. Kenapa? Karena begini Bapak dan Ibu, sifat dasar manusia itu pertama adalah tidak mau kelintasan. Tidak mau kita dibebas sama orang gitu ya. Tidak mau kekurangan. Pasti kan kita selalu dalam kehidupan kita ya kita sering mengalami kekhawatiran terhadap sesuatu yang sebetulnya belum terjadi kan. Kenapa kok kita ribut dengan besok gitu, padahal di saat sekarang pun kita tidak ada kekurangan. Dan yang kita khawatirkan besok, barangkali besok kita tidak bisa makan misalnya, itu belum tentu terjadi kan sebetulnya gitu ya. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang menjadi persoalan kita itu sesuatu yang akan terjadi, kenapa itu belum tentu gitu. Kenapa hal itu dialami? Karena sifat dasar manusia tadi tidak mau kelintasan, tidak mau kekurangan, tidak mau kelaparan, dan tidak mau kalah itu terakhir. Itu sifat dasar manusia. Dan itu ya kalau menurut Imam Ghazali itu diklasifikasikan dalam 3 hawa nafsu dalam diri kita ini. Ada yang disebut dengan nafsu lawamah, ada yang disebut dengan nafsu amarah, nah yang terakhir itu nafsu mutmainnah. Kalau yang disebut dengan nafsu lawamah itu nafsu yang selalu kita sesalkan, misalnya kita suzon sama orang gitu ya, itu adalah termasuk nafsu lawamah. Sombong, takabur, iri, dengki, nah itu semua termasuk kategori nafsu lawamah tadi. Tapi kalau nafsu amarah itu nafsu yang bahkan lebih ganas daripada binatang. Bentar, maaf ya.
Bapak mohon maaf ini ternyata ini juga bisa masuk. Tidak muncul juga. Ya langsung aja biar nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut bisa mungkin melihat itunya ya, saya share aja nanti berikutnya. Mohon maaf ya. Tadi kembali lagi ya dari yang saya sampaikan ketika kita bicara dari dimensi kita sebagai manusia. Dan manusia itu memang sudah itu istilahnya sudah ditakdirkan di dalam dirinya itu ada nafsu bawah tadi, ada nafsu amarah. Dimana kalau nafsu itu tidak kita kendalikan, maka kita akan dibuas daripada kita tak buas. Dan tidak heran kalau sekarang ada orang memotivasi saudaranya, pakai orang tuanya dan seterusnya. Kita melakukan penipuan, melalui lomba, pengkhianatan, penyiksaan itu semua semata-mata karena sifat kita itu. Nah kalau misalnya yang terakhir nafsu mutmainnah gitu ya, nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Artinya kalau dalam posisi seperti ini, maknanya roh kita itu sudah mampu mengendalikan sifat kemanusiaan kita. Nah itulah yang kita inginkan Bapak dan Ibu. Sifat roh kita itu hendaknya menjadi leadernya, menjadi nahkodanya bagi manusia, sifat manusia itu. Bukan sebaliknya. Karena yang terjadi sekarang ini adalah justru sebaliknya. Makanya kan kalau kita tidak heran ya kalau misalnya kita melihat dalam banyak kesempatan misalnya ya dia itu kan Islam gitu ya, tapi kok perilakunya seperti itu. Dia tuh Islam ya tapi korupsi misalnya dan seterusnya. Karena seseorang yang sudah menyatakan diri sebagai Islam, dia hanya berkata bahwa Allah itu adalah Rob dan kemudian manusia Nabi Muhammad itu adalah hambanya, utusannya gitu ya. Utusan Allah begitu ya, Rasulullah. Tapi bukan berarti setelah itu dia kemudian menjadi beriman gitu. Dia menjadi mukmin. Nah, yang perlu saya garis bawahi lagi adalah bahwa sifat mukmin itu sifat artinya sama tadi seperti saya katakan itu menunjukkan Nabi Muhammad dan itu seharusnya mempunyai sifat dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu pertama bersifat cerdas, yang kedua bersifat tabligh, menyampaikan begitu ya, yang ketiga bersifat sidik, selalu benar, berusaha melakukan yang benar, dan keempat amanah, menjaga apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tugas yang diberikan ketika dia berada di dunia ini. Intinya begitu. Nah, jadi dalam posisi seperti ini seharusnya sifat inilah yang mengendalikan sifat kemanusiaan kita. Bahwa roh itu bersifat mukmin seperti tadi saya katakan dan mempunyai 4 sifat tadi, itu artinya bahwa kita itu beriman kepada tentunya pada Allah, pada Rasul, kepada malaikat yang sifatnya roh sebetulnya, yang sifatnya juga bukan sifat yang fisik. Jadi artinya di dalam hal ini ya Bapak dan Ibu, dari sini kita mungkin bisa mengambil sari bahwa sebetulnya ketika kita beragama itu yang diurusi adalah dimensi roh kita, bukan dimensi fisiknya. Kalau dimensi rohnya itu diperbaiki atau dikendalikan dengan baik, maka insya Allah dimensi jasmaninya itu juga akan menjadi baik. Kenapa? Karena sifat ruh yang mukmin itu yang mengendalikan diri kita sendiri. Ruh yang mukmin itu akan selalu
Jadi kita sangat hati-hati sekali ketika kita melangkah, karena kita tahu bahwa apa saja yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Dan Allah sendirilah yang membukakan hati, mata, pendengaran kita untuk bisa melangkah. Karena itu kalau kita bicara beragama itu, kita sedang berbicara tentang dimensi ruh kita. Makanya masalah ruh itu tidak bisa diselesaikan dengan masalah pendidikan. Kalau masalah ruh itu bisa diselesaikan dengan pendidikan, berarti yang S3 itu pasti lebih baik daripada S2. S2 lebih baik daripada S1. Tapi justru pelaku korupsi justru yang berpendidikan kan sebetulnya. Pelaku-pelaku yang melakukan kerugian tenaga kerja justru yang pendidikannya tinggi. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, mereka mengaku bahwa Allah dan Rasul itu sebagai bagian dari hidupnya, tetapi tidak beriman. Dia tidak seolah-olah ya hanya dalam ucapan saja, tetapi tidak dalam pelaksanaannya. Nah karena itu ya Bapak dan Ibu, yang perlu kita pertajam di dalam kehidupan kita, mumpung kita bulan Ramadan, baru kita menjalani tahun baru dan membaru Islam. Dan di dalam salah satu hal yang kita tahu bahwa orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena itu ada motivasi bagi kita ketika tahun baru ini kita memperbaiki diri kita. Bagaimana caranya supaya kita lebih baik daripada kemarin. Nah karena itu belajarlah dari apa yang diajarkan oleh Allah, begitu ya, dengan apa? Dengan meminta kepada Allah. Karena sifatnya agama itu bukan sifat yang berasal dari proses pendidikan turun-temurun, tidak. Putranya kiai begitu jadi kiai itu begitu. Ruh apa namanya itu ya artinya tidak ada jaminan lah gitu ya. Saya sebagai profesor belum tentu anak saya bisa seperti saya gitu kan. Tapi kalau dalam dimensi agama yang lebih hakikat lagi, yang lebih abadi lagi, maka pemahaman tentang ilmu Allah itu hanya didapat berdasarkan dalam tanda kutip ya wahyu, ilham yang diberikan pada Allah. Makanya kalau misalnya bapak dan ibu itu seperti saya juga bukan pendidikan pesantren, tapi tetap kita harus tetap optimis bapak dan ibu. Mintalah kepada Allah untuk membukakan mata hati kita agar kita bisa memahami ilmunya. Karena dari sekian orang yang dididik di pesantren itu mungkin yang jadi kiai hanya satu saja, yang menjadi orang yang betul-betul paham tentang agama hanya satu saja. Saya ingat ya Ustaz Adi Hidayat suatu saat pernah bercerita mengapa beliau itu seperti mempunyai kemampuan fotografiknya baik tentang hadis maupun tentang Quran. Beliau itu berkata bahwa suatu saat ketika bapaknya meninggal, terus dia berjanji saya akan istilahnya menjadi apa? Meneruskan tugas bapaknya begitu ya, meneruskan misi bapaknya untuk mensiar Islam. Karena itu beliau kemudian bilang, berilah saya kemampuan dan ilmu untuk bisa memahami ilmu gitu ya. Dan Allah membukakan hati dan itu belum sehingga sekarang belum seperti itu. Nah bukan tidak mungkin Allah yang memberikan juga hal itu kepada kita gitu, intinya seperti itu. Karena itu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan di sini dalam kesempatan ini, ketika kita mempunyai pemahaman tentang bahwa kita itu adalah ruh dan ruh inilah yang kemudian seharusnya mengendalikan kita dan kemudian ruh inilah yang dididik oleh Allah, maka dalam berbagai macam kesempatan berusaha kita untuk meminta kepada Allah agar Allah membukakan hati kita untuk bisa merasakan pentingnya sekali. Jadi di dalam dada kita itu tadi seperti kita bilang ada ruh, kemudian di dalam Al-Quran juga disebut ada kitab. Kenapa ada kitab? Karena pada suatu saat ketika kita nanti meninggal, siapa yang kemudian itu. Jadi di dalam setiap diri kita itu ada kitab yang kemudian mencatat semua amal perbuatan kita. Kemudian ada nur seperti yang tadi saya sampaikan, nurnya Muhammad ya. Dan yang ketiga ada iman.
ada iman, dan iman ini yang harus kita terus olah begitu. Sebab kalau tidak kita olah, kita tidak didik dengan terus meminta pertolongan pada Allah, maka nur ini akan hilang. Kita tidak akan pernah merasa berdosa ketika kita korupsi. Kita akan merasa tenang-tenang saja ketika kita menzalimi orang lain, karena sudah hilang nurnya itu. Nah, makanya tugas kita ini sekarang adalah mendidik nur kita itu dengan pertolongan Allah dan Rasul. Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam proses pentingnya roh ini, di dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Jadi artinya di dalam hal ini, ketika melihat hati dan amal kalian, yaitu keimanan kita yang dilihat, keimanan dari diri kita dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita bicara daripada, kenapa saya mengatakan seluruh terus bolak-balik gitu ya, karena yang namanya tubuh kita sebagai manusia itu, ketika ruh atau pemilik atau ketika sayanya itu sudah hilang, sudah pergi, sudah dipanggil pulang, maka tubuh kita sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bahkan namanya pun sudah tidak nama Pak Deden lagi, namanya sudah jenazah, sudah mayat gitu ya. Dan kenapa dikatakan demikian? Karena pemiliknya sudah pergi, Dedennya sudah pergi, Pak Dedennya sudah pergi, ruhnya sudah pergi gitu, karena pemiliknya itu sudah pergi. Karena itu Bapak dan Ibu, yang perlu kita sampaikan dalam beberapa kesempatan ya, ketika kita mengatakan tentang dimensi ruh ini, kita sering salah kaprah gitu ya, mengatakan ketika seseorang meninggal, semoga beliau itu husnul khotimah. Padahal sudah khotimah, sudah meninggal ya. Harusnya husnul khotimah itu ketika ruhnya masih ada, kita masih hidup. Jadi Pak Deden, mudah-mudahan Bapak nanti husnul khotimah ya Pak gitu. Kadang-kadang kita itu merasa tersinggung kan, saya belum meninggal loh, justru itu yang benar. Kalau sudah meninggal itu, maka doanya itu, ya Allah semoga ruhnya itu diterima di tempat yang terbaik di sisimu. Semoga dia bisa kembali ke haribaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Jadi doanya itu harus berbeda gitu, bukan semoga beliau husnul khotimah. Karena sesungguhnya ruhnya sudah tidak ada kok, sudah diambil, sudah selesai gitu. Jadi doanya harusnya semoga yang beliau disampaikan. Bahkan di dalam ini ya, di dalam dunia tasawuf itu dikatakan barang siapa yang mengambilinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi yang penting itu begini Bapak, yang penting itu memang ini bukan hadis gitu ya. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi sebagian besar lebih menyetujui bahwa ini itu adalah keyakinan di antara para filsuf. Memang mereka berkeyakinan gitu ya, barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhan. Tadi saya sebenarnya kalau kita mengenal dirinya, kita tahu bahwa di dalam kita itu ada ruhnya, dan ruh itu sifatnya mukmin gitu ya. Dan juga ada rasa. Maka kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Mungkin saya terlalu susah menjelaskan ini, tetapi ini ingin saya sampaikan begini sederhananya Bapak dan Ibu, tentang pentingnya rasa itu. Kalau gini kan orang sering membuktikan mana buktinya Tuhan itu ada, bahasanya gitu ya, mana buktinya Allah itu ada. Memang Bapak tidak bisa dijelaskan di dalam Al-Quran itu disebutkan laisa kami sahihun gitu ya, tidak ada sesuatu pun yang sepadannya di dalam surat Al-Ikhlas pun sudah dijelaskan ya, bahwa Allah itu esa, tidak bergantung ya, tidak meminta sesuatu, tidak beranak, tidak berperanakan, tidak ada yang setara dengan diri. Sulit membayangkan. Jadi kalau kita menanya pada orang tentang Allah, tentang Tuhan, pasti jawabnya kan beda-beda gitu. Karena kita sulit menentukan, dan itu pasti tidak akan bisa. Karena itu ya, ketika dalam filosofinya itu dikatakan bahwa saya mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Itu sebetulnya yang dibicarakan adalah dimensi ruh ketika kita merasakan.
Maksudnya itu begini Bapak dan Ibu, ketika kita makan buah misalnya, maka yang bisa menyebabkan kita memilih itu kan ada rasanya. Memilih ketika kita yang namanya mangga, yang namanya apel, yang namanya durian, atau ketika makan daging, kambing, ayam, sapi, itu karena mereka mempunyai rasa berbeda. Di situ kita kemudian memilih. Nah, coba bayangkan kalau yang namanya buah-buahan tidak ada rasanya, atau rasanya sama semua gitu. Buat apa kalau itu memilih gitu ya? Terus kemudian daging juga kalau misalnya rasanya sama semua, buat apa kita memilih gitu? Nah, jadi intinya tuh kita memilih sesuatu itu karena ada rasa. Nah, tadi kembali lagi kepada kalau ketika kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Tuhan. Itu juga hakikatnya karena itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita itu merasa bahwa ruh itu ada di dalam diri kita, dan itu bisa kita yakin ruh itu ada di dalam diri kita. Kenapa kita tidak yakin ada gitu? Jadi ketika kita meyakini bahwa diri kita itu ada atau ruh kita itu ada, maka kita itu juga meyakini bahwa Tuhan itu juga ada. Makanya itu yang ingin saya sampaikan, kenapa ada pengertian barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Tuhan itu bisa dirasakan gitu ya. Nah, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, maka kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan apapun yang kita lakukan ketika kita berinteraksi baik dengan Allah sendiri maupun dengan manusia. Nah, memang tetap mengenal hakikat Tuhan itu tidak mudah begitu. Tetapi yang hakikat Allah terutama tidak mudah. Tetapi yang paling mudah itu kita bisa mengenal hakikat Allah itu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kalau kita bicara ya dalam syahadat tadi kan kita ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul ya. Di situ kita bersaksi bahwa Tuhan kita itu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah Rasulnya. Artinya apa? Artinya Allah itu sudah secara jelas menyatakan bahwa yang namanya Allah itu selalu bersama Rasulnya. Dan ini mempunyai makna yang lebih dalam kepada kita ya. Kalau kita sulit untuk mengenal Allah, maka setidak-tidaknya kita bisa mengenal Allah dari orang yang paling dekat dengan Allah, dan itu adalah Rasulullah. Kalau misalnya kalau saya ingin mengenal Pak Deden misalnya, tapi saya tidak bisa datang dari paling tidak saya harus bisa mencari Pak Deden itu dari Bu Rini gitu, Bu Deden, orang yang paling dekat dengan beliau. Nah, itulah yang juga terjadi pada waktu ini. Allah sudah memberikan hints, memberikan petunjuknya pada kita bahwa tidak ada Tuhan selain pada Allah dan Rasulullah adalah utusan. Dan ketika kita bicara Rasulullah itu utusannya, berarti Allah itu sudah istilahnya apa ya? Sudah melakukan kalau boleh dikatakan itu sudah melakukan pembenaran itu bahwa Rasulullah itu adalah pintu daripada mengenal dirinya. Nah, tapi yang menjadi persoalan kan sekarang itu Rasul itu sudah tidak ada gitu ya. Terus bagaimana kita ini? Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah tentunya kita harus melihat dari apa yang menjadi peninggalan Rasulullah. Jadi karena itulah mengapa kita harus belajar dan belajar dan membaca hadis begitu. Karena pada prinsipnya disitulah hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Allah sendiri sudah mengatakan, Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak ya. Jadi kembali lagi ini untuk mengatakan bahwa kehadiran Rasul itu semata-mata karena untuk memperbaiki ruh kita, akhlak kita, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu,
juga ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya di dalam hal ini kita itu meyakini bahwa untuk mengenal Allah itu kita harus mencari tadi dari Rasulullah, maka ketika Rasul ini tidak ada begitu ya, bagaimana kita memahami apa-apa saja hakikat yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Jadi yang perlu saya sampaikan lagi bahwa ini sesuatu yang mungkin agak sulit saya menyampaikan itu. Begini Bapak dan Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus mencarinya dari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Cuman yang menjadi masalah Rasulullah sudah tidak ada, gitu ya. Nah, karena itu maka kita harus mengikuti apa-apa yang dikatakan Rasul agar kita bisa dekat dengan Allah. Ada hal yang perlu kita pahami ya ketika kita melakukan sholat. Tadi kan seperti yang saya sampaikan, sholat itu adalah intinya adalah komunikasi kita dengan Allah, komunikasi ruh kita dengan Allah. Dan ketika sholat itu yang menjadi persoalan, kita harus melakukannya itu ya itu jelas ya, jelas harus cuma itu nanti panjang lagi. Cuma begini Bapak, yang saya ingin tunjukkan tuh di dalam Al-Quran itu disebutkan, dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian itu ke Baitullah. Intinya begitu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ada di masjid itu, ya, dan semua masjid itu mengarahnya ke Baitullah, ya, itu bukan ke kiblat, itu bukan sifatnya fisik yang harus kita pikirkan sebetulnya. Ketika kita menghadap ke Baitullah itu, atau ketika menghadap ke Mekah itu jangan dibayangkan wabahnya gitu. Tapi yang kita bayangkan adalah arah kiblatnya. Baitullahnya itulah rumah Allah, di mana kita harus menghadap kepada Allah. Karena di dalam Quran itu disebutkan bahwa dimanapun kalian berada, hadapkanlah mukamu ke Baitullah gitu. Dan Baitullah itu kenapa harus itu? Karena itulah yang menjadi lokasi di mana Rasul kita berada. Memang wujudnya itu ada di ini ya, di Madinah ya. Tapi kan itu istilahnya jenazahnya gitu ya. Tapi secara fisik, secara ruhnya gitu ya, beliau itu ada di Baitullah itu gitu. Di rumah Allah itu. Beliau disitulah yang menyaksikan ketika kita melakukan sholat. Jadi maksud saya tuh begini ya, kan yang tadi sudah saya katakan, saya tidak bicara fisik, karena agama itu masalah ruh. Karena itu ketika kita berkomunikasi dengan Allah, lakukanlah itu di Baitullah, karena itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena hanya dengan begitu, ya maksud saya itu, karena hanya dengan begitu, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di mana, hati kita tuh harus berada di Baitullah. Gitu. Kenapa harus di Baitullah? Agar agar Rasul kita tuh menyaksikan. Ini agak sedikit ngawur mungkin ya kalau Bapak dan Ibu yang mungkin lihat. Tapi maksud saya itu begini, karena itu yang diajarkan Rasul gitu. Bahwa kita tuh harus berdoa, kita harus berkomunikasi ketika sholat terutama dengan Allah, dengan menghadapkan wajah dan hati kita secara ruhiyah itu di Baitullah agar sampai gitu ya. Karena ada ulama ya yang mengajarkan pada kita ketika kita membaca surat Al-Baqarah, celakalah orang yang lalai pada sholatnya. Maksudnya sholat lalai itu ada yang mengartikannya itu begini Bapak dan Ibu. Ketika kita sholat tapi kita tidak di Baitullah itu, kita tidak seolah-olah tidak hanya sedang berkomunikasi dengan Allah, tidak sedang berada di dalam ibaratnya itu ya kita ke sana, saya sudah ngobrol dengan Pak Deden, tapi di sisi lain pikiran saya itu kemana-mana gitu.
Nah itu ibaratnya itu seperti orang yang sedang bersiul-siul dan sedang mabuk gitu, sedang tidak ada ingatannya gitu. Nah kalau seperti itu maka kita termasuk orang yang celaka gitu. Makanya gini Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan gitu ya, mohon maaf ini mungkin agak sulit untuk sebagian orang, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan sholat itu hendaknya hati kita itu menunjukkan diri kita sedang di Baitullah, sedang ada di rumah Allah yang berada di Madinah itu, di Mekah itu di yang masih di Haram atau tuh di Ka'bah itu di Ka'bah. Karena hanya dengan begitu apa yang kita lakukan itu tercatat sebagai amal sholat kita. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan tadi ya Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita memahami diri kita saya atau memahami diri kita ini atau kita sebagai saya itu pada prinsipnya adalah apa yang ada di dalam diri kita, dan itu sifatnya adalah ruh, dan agama diturunkan ruh itu sifatnya mukmin. Karena itu hendaknya kita mendidik ruh kita dengan meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap sholat dan amalan kita, agar ruh kita itu mampu kita didik sehingga bisa mengendalikan diri dan kemanusiaan, sifat kemanusiaan kita sendiri. Intinya begitu. Kenapa? Karena memang itulah yang diajarkan agama. Agama itu dimensinya dimensi ruh yang diajarkan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa saya itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketika kita bicara akhlak berarti bicara masalah dimensi ruh. Karena itu kalau kita bisa mendidik ruh kita dengan baik, gitu ya, maka kita bisa menjadi manusia yang baik. Karena itu dalam setiap kesempatan ketika kita sholat, hadapkanlah diri kita dengan seolah-olah kita berada di Baitullah itu, dimanapun kita berada. Karena hanya dengan begitu apa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu diterima Allah sebagai bentuk komunikasi kita kepada Allah dalam rangka kita mendapatkan ridho dan rahmatnya, agar kita diberi hidayah, agar kita menjadi insan yang selamat di dunia dan akhirat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf ya kalau misalnya banyak kekurangan, tetapi yang ingin saya garis bawahi dalam kesempatan ini, dan saya juga tidak bermaksud ingin debat dan itu dengan berbagai macam pendapat yang berbeda. Apapun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan lah begitu dalam diri kita ketika kita menjalankan agama kita. Karena ketika kita beragama dan itu bicara soal ruh, kita semua mempunyai keinginan yang sama bahwa kita pada akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan yang semua bertimah. Kita diterima amal perbuatan kita sehingga kita menjadi insan yang beruntung. Nah karena itu hendaknya kita selalu membuka mata dan hati kita untuk selalu belajar begitu ya. Boleh jadi apa yang saya sampaikan juga tidak sepenuhnya benar, tapi dan saya juga tentunya sangat senang bila bisa mendapatkan masukan. Tetapi mungkin saja apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam proses menjalani kehidupan kita, sehingga dengan sisa waktu kita yang tersedia di dunia ini kita bisa menjadi manusia yang beruntung, selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian saya kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak? Ini mic-nya kasih saya. Yang pertama, saya itu berpikir ya, ini mungkin takdir ya. Dulu tahun berapa kita pernah bertemu di IPS. Dulu saya tugas TV waktu menyatakan salah penjaminan mutu dengan program ini.
proses bagaimana kita merefleksikan diri untuk memperbaiki diri. Kalau itu konteks individual, ya mungkin kita tidak perlu usaha. Tapi kalau ditarik secara komunal, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, harusnya upaya perbaikan diri itu terus berproses dan menghasilkan tujuannya adalah yang masyarakat yang memang memahami ruh di dalam konteks memperbaiki diri dan bermasyarakat itu terus terjadi. Ujungnya itu kalau di dalam kita itu sebetulnya punya suatu tujuan ya, dalam berbangsa bernegara, asalnya dari individu itu adalah bagaimana mewujudkan welfare state ya, masyarakat adil dan makmur. Tetapi saya itu agak pesimisnya itu karena sumpah atas kepala setiap pejabat ya, sumpah Al-Quran atau ada Injil dan sebagainya, itu akan melaksanakan itu. Tetapi saya sampai saat ini itu belum melihat proses positif ke arah perbaikan itu. Jadi saya itu ingin mungkin punya pendapat begitu. Tadinya saya berpikir welfare state itu apakah utopia, absurd, impossible, khayalan, filsuf, khayalan filsuf dan sebagainya. Tapi saya menemukan waktu saya hidup di negara yang menurut saya Islami begitu, ruhnya itu tanpa harus disebutkan apa, dia itu ya nggak pernah korupsi lah. Bahkan dia yang hidup yang simpel saja, menangkap ikan itu dia nggak mau kalau ukurannya tidak sesuai dengan aturan. Kalau kepiting di sini dijual kepiting telur, sana tuh nggak mau, nggak akan begitu, karena dia bahwa itu nggak baik gitu. Dan moral etika itu sudah merata. Terus saya karena pendidik berpikir apakah ada yang salah di dalam kita merefleksikan itu dari proses pendidikannya itu sendiri. Pendidikan itu kan bagaimana mengajarkan, kemudian bagaimana membiasakan hal yang baik ya, dan terakhir adalah bagaimana memberikan keteladanan. Banyak yang lihat. Itu menurut saya inspirasi dari ceramah ini, Prof. Mungkin apa yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki keadaan ini? Yang kita ketahui itu masyarakat adil makmur itu rasanya bisa terwujud lagi. Intinya bagaimana korupsi itu bisa tereliminasi dengan baik secara terstruktur. Terima kasih Pak. Bapak tadi belum menyebut namanya. Saya Iwan Pak. Oh, Pak Iwan. Saya dulu ngajar di Kobar, tapi setengah minggu kerja di kementerian di DIPI dengan Pak Iwan Tresna dulu. Masih Pak Satrio dulu dirjennya. Bapak juga Pak Iwan ya. Pak Iwan Tresna kerja. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi itu yang itu yang tadi kita sampaikan itu, bahwa sesungguhnya ketika kita dilahirkan dan Allah menyempurnakannya dengan mengirimkan ruh pada tubuh kita, dan ruh itu sifatnya mukmin tadi. Mukmin tadi itu yang mempunyai empat sifat tadi. Dan yang namanya ruh itu tidak perempuan, tidak laki-laki gitu. Jadi secara prinsip semua orang sama di hidupannya ya. Hanya yang wujudnya itu ya manusianya itu yang perempuan, yang laki kan gitu. Tapi ruhnya sama, dan ruhnya itu tidak pernah meninggal kan gitu. Ketika kita meninggal dia akan kembali lagi. Nah yang makanya kan kalau di dalam Islam kita mempunyai bahwa manusia itu ketika dilahirkan fitrah gitu kan. Karena secara prinsip ada sifat ruhnya yang mukmin, terus kemudian ada sifat manusianya dengan mempunyai 10 sifat yang negatif tadi, ada iri dan dengki. Nah dalam proses perkembangannya dengan perkembangan lingkungan dan sebagainya, yang terjadi adalah ini tidak berkembang, yang ruhnya tidak berkembang, yang jasmaninya ya itu yang sifat manusianya itu yang berkembang, sehingga dia mendominasi dengan kondisi lingkungan seperti kita gitu ya, di mana kan pernah kan ada penelitian yang mengatakan mana sih sebetulnya kalau negara yang termasuk kategori negara Islami dengan menggunakan sifat
Islam kan korupsinya nomor 1 dan sebagainya. Karena itu yang tadi saya sampaikan Pak, kita sudah berislam tetapi tidak perlu beriman gitu. Kalau beriman itu berarti ya sifat mukminnya itu lebih dominan atau ruhnya itu lebih atau apa namanya itu ya sifat mukminnya itu mengendalikan sifat manusia. Nah karena itu kalau kita bicara dalam konteks negara, kenapa misalnya di Selandia Baru mereka sangat ini yang sangat apa namanya sangat Islami dibandingkan dengan di kita. Itu bukan karena ininya ya, bukan karena apa namanya, bukan karena kan kita sering mempertanyakan bahwa apa kok kita negara Islam tetapi tidak Islami begitu, bahkan cenderung sangat menyimpang sekali. Tapi kalau di luar negeri itu mereka melakukan praktek-praktek kehidupan yang dalam tanda kutip Islam itu lebih karena kesadaran diri mereka jauh lebih tinggi dari segi intelektualnya itu ya, dari diri kita untuk menghargai manusia lainnya gitu. Dasarnya itu karena lebih ke arah hak azasinya gitu. Mereka betul-betul menghargai hak asasi manusia sebagai manusia gitu. Sehingga jadi lebih Islami. Sementara kalau di kita itu ya, kita mengatakan bahwa kita tuh Islam, tetapi sesungguhnya sifat kemanusiaan kita lebih dominan dari sifat mukminnya sendiri, sifat keimanannya kita sendiri. Jadi itu mungkin ya, saya tidak mau menyalahkan orang-orang siapa, tapi saya lebih senang itu mari kita ini gitu ya, mendidik diri kita sendiri agar ruh kita itu yang mukmin tadi bisa lebih berdaya dalam mendidik diri kita sendiri. Kalau kita tidak merasa khawatir ya, misalnya gini loh Pak, ini sederhananya saja lah, yang sederhana kalau ini terutama ibu-ibu ini misalnya. Kalau kita buka mobil, kaca mobil, terus dia mau buang sampah ke itu, dan kita tuh sebenarnya tahu salah itu tuh ya, tapi kita lakukan juga. Kita perlu mempertanyakan itu, apalagi kalau kita merasa biasa. Itu kita perlu mempertanyakan bahwa kita sebenarnya sebetulnya berislam tapi tidak beriman sebetulnya itu. Karena jelas-jelas itu bertentangan dengan yang diminta oleh Allah dan Rasul gitu. Intinya sederhananya gitulah untuk kata-kata intinya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari ya, karena yang namanya ruh itu tidak pernah bohong, yang namanya mukmin itu, yang namanya ruh itu pernah mukmin dan tidak pernah bohong, itu hati nurani kita. Dia akan selalu mengatakan apa yang sesungguhnya benar itu. Tapi kalau kita kemudian mematikan itu, sesungguhnya kita sedang mematikan rasa keimanan kita. Sehingga buang sampah sembarangan, terus kemudian mumpung tetangganya tidak ada, kita lempar sampahnya ke tetangga. Dan seterusnya lah gitu. Itu kan sebenarnya hal kecil Bapak dan Ibu, tetapi itu menjadi contoh nyata ya, bagaimana kita tidak mempedulikan pendidikan ruh kita. Kita membiarkan sifat kemanusiaan kita mengendalikan ruh kita ya. Dan itu yang terjadi di Indonesia sekarang gitu ya. Kita lebih dominan, berlomba-lomba melupakan fisik kita. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalau di Selandia Baru itu mereka menghormati orang lain hanya karena menjaga sifat hak asasi, karena kalau di situ sebetulnya besar gitu ya. Tapi jadi akhirnya kelihatan sifat alam. Tapi kalau dalam Islam yang menjadi poin penting kita ketika kita melakukan upaya untuk kebaikan kepada orang lain itu semata-mata karena keinginan kita mendapatkan ridho dari Allah. Karena keimanan kita tadi maksudnya itu. Itulah ciri hal yang cerdas. Kata Rasul, orang yang cerdas itu orang yang memikirkan akhiratnya gitu. Maksudnya memikirkan akhirat bukan akhirnya di muslim terus tidak melakukan apa-apa begitu. Tapi yang dimaksud dengan memikirkan akhiratnya itu adalah orang itu selalu takut bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berdampak bagi kehidupannya kelak, karena dia yakin nanti setelah meninggal
dihisab gitu Pak. Jadi dia akan selalu hati-hati gitu. Nah itulah yang disebut orang cerdas gitu. Nah, cobalah kita mendidik kita, untuk kita itu selalu berusaha cerdas ya. Selalu memikirkan apakah yang kita lakukan tuh orang nanti ridho apa tidak. Sebab kalau nanti Allah tidak ridho, bahaya bagi kita. Terus yang kedua harus sidik gitu ya. Harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar menurut Allah, kan itu tidak putus kita belajar bagaimana sih gitu. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka, misalnya gitu ya, apa yang boleh, tidak boleh, seperti yang diajarkan Rasul. Kemudian yang tadi amanah gitu ya. Kalau amanah berarti ketika kita diberi kepercayaan apapun, kita selalu ketika kita amanah diberi apapun, kita kepercayaan apapun kita jaga betul dan seterusnya lah gitu loh Pak. Jadi artinya gini Pak, ini penting sekali ya, karena itu sudah konsekuensi kita itu harus beriman kepada Allah, ya kan, harus sahabat kita tuh ya, pada prinsip menyatakan bahwa kita tuh mengakui Allah itu Tuhan kita, dan Allah dan Rasul dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Jadi harus memenuhi dua unsur itu Pak gitu. Kalau kita misalnya taat pada Allah tetapi tidak taat pada Rasul, berarti kita bukan Islam gitu. Makanya orang Selandia Baru ya misalnya seperti yang tadi, memang mereka Islami gitu. Tapi secara itu tidak bisa diterima secara Islam karena tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Kurang lebih bagus itulah. Terima kasih Prof. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Saya cuma pengen menanyakan beberapa informasi yang saya terima. Mungkin kita juga tahu ya bahwa saat ini anak-anak kita yang disebut dengan Gen Z, katanya mereka itu kan rentan sekali terhadap stres. Katanya rentan sekali terhadap stres. Artinya ini mungkin apakah penerimaan diri mereka juga belum kurang bagus ya. Dan ini tentunya ada kaitannya dengan pola asuh dari orang tua, berarti dari generasi seperti saya seperti ini. Nah, kira-kira pola asuh seperti apa yang kurang tepat yang telah kami lakukan sehingga menyebabkan anak-anak kita itu jadi penerimaan dirinya menjadi kurang bagus, yang salah satunya tadi katanya rawan stres. Kira-kira itu penjelasan. Terima kasih. Ini seperti mudah tapi sebenarnya sulit ya, karena saya juga punya anak dan saya juga tahu bagaimana susahnya mendidik anak itu. Tapi Bapak dan Ibu, ini Bapak, yang penting itu pertama kita sebagai orang tua harus meyakini bahwa apa yang kita nafkahkan kepada anak kita tuh berasal dari sesuatu yang halal dan toib gitu ya. Itu yang memastikan, karena itu juga bahaya gitu ya seperti itu. Terus yang kedua, tugas kita itu adalah mendidik saja, mendidik, memperkenalkan anak kita, khususnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tentang kemudian nanti mereka itu menerima atau tidak, menjadi baik apa tidak, itu sebenarnya bukan hak kita, itu haknya Allah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir, sebenarnya khawatir sih. Tapi pengertiannya tidak perlu khawatir begini, karena kita itu berdosa gitu, anak sudah dikurang apa saya begini, tapi anak saya tetap aja begajul misalnya. Mungkin Allah menguji kita Pak gitu. Karena secara prinsip itu wewenangnya Allah. Bahkan Rasul ini dikatakan di dalam Quran itu bukan hakmu membuat seorang beriman apa tidak. Itu sepenuhnya wewenang tugasmu adalah hanya menyampaikan. Demikian juga orang tua. Bahkan di dalam Quran disebutkan di antara ada anak dan istrimu ada yang menjadi musuh gitu.
Jadi kalau dalam perspektif pendidikan gitu loh Pak, kita pertama harus yakin bahwa tugas kita tuh hanya menyampaikan dan berusaha dan berdoa gitu. Selebihnya tolong biar kita menentukan, karena bukan awal bukan hakikat kita. Itu pertama. Terus kalau yang disampaikan oleh Bapak tentang mudah stres gitu ya sekarang itu, itu saya juga ini ya, saya juga bisa memahami gitu ya, dan itu juga saya tidak tahu bagaimana harus menjawab ini Pak. Itu bukan hal yang mudah. Dan seperti saya Bapak bilang, saya juga punya anak gitu ya, memberitahu begini gitu, tahulah susahnya gitu ya. Ya itu tadi itu. Jadi yang tadi saya sampaikan Pak, ketika kita hidup di negara yang secara disiplin itu tata kelolanya belum baik, bagaimana setiap individu itu dihargai dengan baik, kita tiba-tiba jadi baik gitu loh Pak. Kalau kita ke Singapura, kita tidak akan pernah buang sampah, walaupun di sini sering buang sampah misalnya. Karena sistemnya itu mengatur sedemikian baik. Tapi ketika kita balik lagi kita ya seenaknya lagi gitu. Ya itu tadi saya pertama lingkungan, yang kedua itu pengaruh dari ketidakpahaman kita tentang diri kita tadi. Kita hanya menjalankan tugas sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas gitu. Sehingga secara prinsip kita menjalankan ini Pak, hanya sekedar menjalankan hidup gitu. Ini yang bahaya sebetulnya. Tanpa ada misi gitu seolah-olah. Makanya kita harus pelan-pelan kita mengajarkan tentang misi hidup kepada anak-anak, karena pada hakikatnya itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Tetapi tugasnya sebagai orang tua menyampaikan. Saya tidak bisa menjawab secara itu Pak, bagaimana anak-anak sekarang kok mudah stres. Lingkungannya juga begini di tingkat nasional pun tidak memberikan contoh yang baik kan misalnya gitu ya, dalam banyak hal gitu. Antara apa yang diperbuat dengan apa yang dilaksanakan, apa yang disampaikan dan seterusnya gitu. Jadi banyak hal yang menjadi contoh yang menyebabkan kita frustrasi. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Pak, tapi hakikatnya gitu lah. Yang saya bisa sampaikan adalah sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik anak kita, memberi nafkah anak kita dengan baik gitu ya, dengan halal, dan selebihnya serahkan pada Allah. Itu Pak. Ini sampai siang apa? Cukup ya. Jadi Mas. Baik, kalau tidak ada kita tutup saja ya. Majelis subhanallah billahi billah wa sallallahu subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal Pak Rubian ini hadir. Wah, terus saya hadir. Bos kemana wae ya? Damang. Alhamdulillah. Ira orang mending pakai bandros teh. Iraha itu. Orang kita tinggal di gedung sate ulah bandros. Wah, orang belum ada sesuatu yang belum terrealisasi. Wah, urin orang ke satu ge. Mau dijadwalin, mau kapan, siapnya kapan di sini. Kita tinggal menghubungi, gampang itu. Ya, nanti DKM misalnya mau mengagendakannya kapan, tinggal calling. Bagus, nanti cerita sama terus ya. Iya.